masuk ke profitku.id-nya, Kak? Mhm. Oh gitu, oke baik. Jadi, sebenarnya untuk Bu Berti sendiri ini udah punya, akses nih Kak, tapi mungkin belum dikasih informasi ke Kak Widinya ya? Oke baik. Nah kira-kira aku, mungkin bisa contohin pakai akun demo atau gimana nih menurut Kak Widi? Atau mungkin Kak Widi mau minta akses dulu ke Bu Berti? Oh gitu, oke baik. Berarti kalau gitu kita akan teruskan, melalui akun demo terlebih dulu ya, Kak, ya? Oke, nah sebelumnya aku, izin record dan juga share screen. Nah, Recording in progress. kira-kira kalau Kak Widi sendiri udah pernah dengar belum nih mengenai Profitku? Oh, sudah pernah dengar ya? Kira-kira waktu training, sebelumnya apakah pernah ikut atau gimana nih, Kak? Oh gitu, oke baik. Jadi benar-benar masih baru ya untuk mengikuti, training ini berarti ya? Oke baik, kalau gitu, aku ingin tunjukkan sedikit mengenai apa itu Profitku dan bagaimana fitur-fitur terbarunya. Jadi Profitku ini, adalah toolkit autopilot, bisnis autopilot yang bisa membantu para pengusaha mengecek atau mengevaluasi mengenai kesehatan perusahaannya. Nah, contohnya di sini, kalau di sebelah kiri Kakak lihat ada beberapa fitur ya, seperti My KPI, dashboard, strategi, struktur, objektif, key performance indicator, SOP dan job desk, individu performance, dan yang lainnya. Nah, kalau sejauh ini punya Kak Widi atau Kak Widi dan perusahaan sudah punya KPI belum nih? KPI ini singkatan dari Key Performance Indicator. Atau, apa namanya, pengukuran biasanya dipakai untuk performa kerja nih, mau lihat penilaian masing-masing individu seperti apa, biasanya gitu. Oh, sudah punya ya? Oh gitu, oke baik. Jadi sebenarnya sudah digunakan tapi belum maksimal ya? Nah, kalau boleh tahu kira-kira kendalanya apa nih, Kak, dalam penggunaannya? Maksudnya kenapa belum maksimal? Apakah memang ada kendala dalam internal atau mungkin gimana? Iya betul, kayak kita punya target, sekian, kita harus achieve nih gimana caranya, kayak gitu ya? Oke. KPI atau enggak ya? Oke baik. Jadi sebenarnya untuk KPI sendiri ini tergantung perusahaan nih. Kalau misalnya ada perusahaan yang menggunakan daily activity itu sebagai KPI, tapi ada juga yang, di luar daily activity atau di luar job desk, dijadikan KPI. Contohnya misalkan Kakak sebagai, tim pemasaran atau tim marketing, Kakak kan harus, upload iklan berapa banyak gitu ya, tapi ada yang menjadikan sasaran target iklannya itu sebagai target. Misalnya kayak, oh dari 5 iklan yang berhasil menjual sekian produk, seperti itu. Ada yang kayak gitu. Mhm. Nah kalau dari, Kak Widi sendiri, ini baru dari, daily activity ya, berarti di perusahaan Kakak ya? Oke baik. Nah aku mau tunjukin nih Kak salah satu fitur terbaru yang ada di Profitku, di mana, fitur ini dapat membantu para pengusaha untuk bisa ngeset atau untuk bisa mengatur atau membuat
strategi map di mana ini akan memudahkan perusahaan untuk mengetahui nih tujuan mereka apa dalam tahun itu, terus project-project apa yang mau dibuat, siapa yang terlibat, dan hal lainnya. Nah, contohnya itu ada di bagian Help Center, fiturnya ini ada di bagian Help Center, lalu ada download file. Nah, di sini apakah terlihat, Kak? Di sebelah kanan? Iya, terlihat ya. Nah, di sini bisa kita download filenya. Bisa kita klik, nah di sini akan mengarah kepada Google Drive, di mana Google Drive ini bisa diakses oleh siapa saja. Nah, kita bisa klik contoh strateginya. Oke, nah maka akan terlihat format strategi map seperti ini. Nah, format ini hanyalah contoh acuan untuk para pengusaha mengetahui nih bagaimana alur kerja dari si strategi map ini. Tapi kakak dan perusahaan bisa buat sendiri juga, misalnya dengan cara menyalinnya ya, mungkin ke yang baru atau ke yang sudah ada. Lalu kita bisa ganti nih namanya, misalnya di sini namanya perusahaan kakak apa nih kalau boleh tahu? Baby di rental. Oke, di sini kita download terlebih dulu. Nah, di sini misalnya kita download terlebih dulu nih untuk mengganti ya nama company-nya, misalnya Baby di Rental. Apa pakai PT kah atau gimana? Jadi cuma ini aja ya namanya. Baby di Rental betul? Seperti ini? Oh, masih di Google Chrome ya, mohon ditunggu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat, Kak? Oh, there ya, there ya. Oke. Lalu misalnya CEO-nya ini Ibu Bertiana, betul, Kak? Nah, di sini ada periode yaitu 2023 nih. Periode ini berarti strategi map ini berlaku di tahun 2023. Nah, jadi periode ini bisa diganti lagi kalau misalnya mau untuk 2024 atau yang lainnya. Lalu kita bisa isi visi misinya. Nah, untuk perusahaan kakak sendiri sudah ada visi misinya, Kak? Sudah ada ya? Heeh. Nggak apa-apa, ini sebagai contoh aja ya, misalnya kita isi nih visi misinya. Lalu di sini ada strategic theme, di mana strategic theme ini adalah hal apa yang ingin dicapai di tahun ini nih khususnya. Misalnya di sini saya ingin bisnisnya growth, lalu lalu service excellent. Nah, untuk bisa mencapai bisnis growth ini, apa yang saya ukur? Saya mau jumlah pelanggannya meningkat, misalnya seperti itu. Lalu untuk service excellent sendiri, saya bisa tahu dari mana service di perusahaan sudah excellent. Caranya dengan mensurvei para customer, seperti itu. Jadi, untuk strategic plan dan juga key result-nya ini adalah apa yang ingin dicapai dari perusahaan Bu Berti dan juga apa yang ingin menjadi tolak ukur, seperti itu. Lalu setelah itu kita akan turunkan nih untuk bisa bisnis growth itu dari segi finance berarti harus gimana? Oh, saya ingin meningkatkan profit, lalu ingin meningkatkan revenue atau mungkin mengurangi atau mengoptimalkan biaya seperti itu contohnya. Nah, jadi dari sini ini membantu para pengusaha untuk punya tujuan yang tersistemasi. Dari bisnis growth ini selain dari segi finance-nya, apalagi yang diukur dari segi pelanggan. Nah, untuk bisa meningkatkan profit, saya dari segi pelanggannya harus meningkatkan jumlah customer yang baru.
Jadi kita harus, mencari lagi nih klien-klien yang baru, yang bukan hanya dari langganan yang lama, tapi juga orang-orang baru, seperti itu. Lalu kita juga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, supaya pelanggan yang tadinya belanja sedikit, jadi belanja lebih banyak, seperti itu. Karena mereka puas mendapat pelayanan dari, perusahaan ibu sendiri. Lalu setelah itu dari, internal prosesnya seperti apa? Nah, internal prosesnya misalnya kita mau mengadakan untuk meningkatkan kepuasan, kita tahu dari mana nih? Misalnya dari customer satisfaction survey, kita mau adakan surveinya. Nah, untuk bisa, melakukan hal-hal ini tentunya karyawan harus punya kompetensi seperti itu. Jadi hal-hal ini berkaitan satu sama lain tersistemasi sehingga perusahaan dapat lebih jelas memetakan atau dapat lebih jelas membaca tujuan yang diinginkan, seperti itu. Nah, ini adalah fitur terbaru yang ada di Profitku, yaitu strategi map. Sebelumnya belum ada nih, jadi sekarang sudah diperbarui sehingga fitur strategi map ini bisa diakses oleh para pengguna Profitku. Nah, kira-kira dari Kak Widi sendiri ada yang mau ditanya nggak nih untuk fitur strategi map-nya? Oke, untuk hal ini bisa dilanjutkan ya berarti ya? Oke, nah selanjutnya setelah kita melihat fitur, pertama yaitu strategi map, kita akan balik lagi ke Profitku, kita akan lihat apalagi yang bisa kita dapatkan di fitur-fitur terbaru nih untuk Profitku sendiri. Yang kedua itu ada My KPI, kita bisa klik My KPI, jadi My KPI ini adalah, KPI milik kita pribadi, seperti itu. Jadi tergantung dengan, apa namanya, role-nya, kalau misalnya karena saya saat ini login-nya pakai akun demo atau pakai akun CEO, jadi semua KPI dari setiap nama, eee, karyawan bisa terbaca nih, misalnya dari Pak Michael, Ibu Susi, Bu Bella, Bu Farena, itu bisa saya lihat semua karena akun ini adalah akun CEO, seperti itu. Tapi kalau misalnya akunnya ini punya perorangan atau user, misalnya Kak Widi hanya bisa melihat punya Kak Widi sendiri di bagian fitur My KPI, seperti itu. Nah, apa sih guna fitur My KPI ini? Gunanya My KPI ini bisa membantu memudahkan para, eee, owner KPI untuk membuat laporan mereka. Misalnya, mereka mau mengisi jumlah pelatihan karyawan, mereka bisa klik jumlah pelatihan karyawannya, di sini ada icon yang berwarna biru dan juga yang berwarna kuning. Untuk warna biru ini berarti kita ingin melihat KPI dengan lebih detail. Lalu ada lagi icon berwarna kuning yang artinya edit KPI. Nah, misalnya kita mau melihat atau mengisi data aktualnya saja nih, kita bisa klik di icon warna biru, lalu ini akan menuju kepada KPI-nya dengan lebih detail, siapa saja, orang orang yang dilibatkan, lalu juga kita bisa melihat detail dari KPI-nya itu sendiri, deskripsinya seperti apa, datanya dari mana. Misalnya Bu Farena, dia mau isi nih angka aktualnya. Untuk meningkatkan kompetensi, perusahaan menetapkan adanya jumlah pelatihan karyawan. Jadi ini berarti, untuk melatih karyawan, mereka menyediakan pelatihan, baik itu seminar, kalau di sini kalau kita lihat jumlah pelatihan karyawan dihitung setiap bulan dari semua pelatihan yang ada di perusahaan, baik secara internal maupun dari pihak luar. Mungkin seminar dari luar atau mungkin meeting bersama dengan, tim seperti itu dihitung sebagai pelatihan di perusahaan ini. Nah, datanya dari mana? Di sini ada laporan absensi karyawan. Jadi kelihatan nih siapa karyawan yang datang untuk ikut pelatihan dan siapa yang, tidak datang atau tidak hadir dalam sesi pelatihan tersebut. Lalu kita juga bisa lihat pencapaiannya seperti apa. Misalnya ditetapkan bahwa setiap karyawan minimal 2 kali mengikuti pelatihan. Tapi ternyata di bulan pertama justru ada yang ada 3 kali pelatihan, mungkin 2 dari meeting, 1 dari seminar yang lain di pihak luar, atau mungkin, ada lagi di bulan Februari hanya 1 ternyata, mungkin karena terlalu sibuk, jadi karyawan tidak dilatih sesuai dengan target. Lalu juga ada di bulan Maret. Nah, kita lihat di sini walaupun sudah bulan Juli, tapi yang di-input datanya baru sampai bulan Maret. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita sebagai owner-nya nih, khususnya Bu Berti ataupun mungkin Kak Widi sebagai kepala tim pemasaran mungkin,
Kakak bisa membuatkan project nih untuk KPI ini. Contohnya, tingkatkan pelatihan di dalam perusahaan. Artinya jangan sampai, eee, 2 kali meeting aja tuh nggak sampai gitu. Seharusnya meeting bisa diadakan supaya bisa mengetahui nih apa yang terjadi dalam, kendala perusahaan, apa yang menjadi kesulitan untuk karyawan, apa yang menjadi, tingkat keberhasilan juga untuk karyawan. Jadi mereka tahu nih, bukan cuma waktu keadaan lagi susah mereka meeting, tapi juga keadaannya baik-baik saja pun mereka mau bisa menyediakan waktu untuk saling bertukar pikiran, seperti itu. Sehingga pelatihan bisa merata kepada semua karyawan. Lalu setelah itu Kakak juga bisa tugaskan ke orang lain. Jadi setelah di sini nih udah diadakan ya, rencananya adalah ingin mengadakan rapat mingguan untuk membahas pencapaian dan kendala setiap minggu. Lalu di sini ini perlu dilakukan rutin setiap minggu. Nah, memang ini tidak mudah ya waktu kita buat, plan-nya, kita mungkin butuh bantuan orang lain, mungkin butuh bantuan dari, masing-masing tim. Oke, mungkin nggak semuanya bisa, kira-kira minggu pertama divisi mana yang meeting, minggu kedua divisi mana, minggu ketiga divisi mana, seperti itu. Sehingga ini dapat dilakukan setiap minggu dan, eee, tidak sulit untuk karyawan menyampaikan apa yang menjadi kendala dan juga pencapaian mereka. Caranya Kakak bisa pilih orang yang bertanggung jawab, misalnya di tim pemasaran KWD sendiri nih, lalu di tim finance siapa, di tim, marketing siapa, di tim operasional siapa, seperti itu. Jadi saling bisa koordinasi mengenai jadwal meeting-nya dan Kakak pun bisa sama-sama enak nih untuk bisa menyampaikan, baik itu kendala maupun pencapaian. Nah, kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan nggak nih, Kak, dari fitur My KPI-nya? Oke, cukup ya. Nah, untuk saat ini nih biasanya kalau koordinasi, Kak, dengan tim, lebih sering melalui apa nih, Kak? Atau meeting? Mungkin apakah tunggu ada Bu Berti atau kira-kira gimana? Oh, supervisornya, oke. Nah, berarti, apakah itu rutin diadakan, Kak, dilakukan? Jadi agak terhambat ya? Oke. Iya, memang nggak mudah ya, Kak, untuk punya rutin yang baik mengenai, meeting, mengenai tukar pikiran, karena kan kadang banyak kerjaan, tiba-tiba mungkin ada hal-hal mendadak, seperti itu ya. Nah, maka di sini, di Profitku sendiri, kami menyediakan fitur remind on nih, artinya di mana fitur ini, di bagian remind on ini, eee, baik kalau misalnya nggak ada meeting, mungkin karyawan agak segan ya untuk menyampaikan kendalanya, agak segan untuk, menyampaikan sesuatu, aspirasi atau mungkin, ide-ide. Tapi di bagian daily report ini nih, Kak, setiap orang bisa memberikan masukan atau bisa memberitahu progres yang mereka kerjakan selama seminggu tersebut. Jadi mungkin, oke kita nggak perlu tunggu meeting, kalian, bisa sampaikan sendiri nih. Jadi sama-sama enak dan di bagian daily report ini Kakak nggak perlu takut untuk, "Ah, saya segan, semuanya nggak ngelihat soalnya." Tapi di sini justru Kakak lebih punya, apa ya, privasi. Misalnya jadi kalau Kakak mau sampaikan suatu ide atau mungkin mau sampaikan satu kendala, itu nggak perlu takut divisi lain akan lihat. Karena ini, hanya antar Kakak dan juga atasan saja, seperti itu. Jadi para user tidak bisa lihat untuk, eee, progres atau kendala yang Kakak hadapi, seperti itu. Oke. Nah, kalau sejauh ini biasanya menyampaikan kendala melalui apakah tunggu meeting atau memang sudah disediakan wadah nih, Kak? Nunggu meeting ya? Oke, baik. Dan nah, kadang mungkin masalahnya udah lewat baru meeting gitu ya, Kak, ya? Makanya makanya di sini, Profitku menyediakan untuk fitur ini supaya
para karyawan juga nggak segan sampaikan kendalanya karena memang tujuannya Profitku adalah untuk menciptakan bisnis autopilot. Jadi meskipun owner-nya ada lagi di luar negeri, lagi di luar kota, mereka tetap tahu perkembangan, dari usaha atau bisnisnya sendiri, seperti itu, Kak. Oke. Lalu selanjutnya setelah My KPI, ini juga ada fitur dashboard, di mana dashboard ini kita bisa klik terlebih dulu. Dashboard ini menampilkan speedometer nih, Kak. Ada 5 speedometer yang memperlihatkan kemajuan dari suatu perusahaan atau kesehatan perusahaannya seperti apa. Di bulan Juli, ini kita perhatikan bulan Juli 2023, selama 14 hari yang di-input baru internal proses. Tapi mungkin coba kita lihat, data-data di sebelumnya ya, supaya lebih, enak. Di sini bisa monthly, quarterly, atau per 3 bulan, lalu ada semi annual per 6 bulan, dan juga annual per 1 tahun. Data-data ini bisa didapatkan berdasarkan apa yang di-input oleh user. Jadi semua laporan di speedometer ini semuanya adalah hasil dari penginputan yang dilakukan oleh, para karyawan atau oleh para user nih. Jadi kalau mungkin sekarang laporannya manual nih, bikin dulu, tabel, lalu bikin diagramnya. Tapi kalau di Profitku, Kakak nggak perlu lakukan itu, cukup input data aktual, nanti akan terhitung sendiri data dari speedometernya. Misalnya kita akan hitung selama 1 tahun nih, kita klik 1 tahun, lalu di sini di bagian Januari sampai Desember 2023. Mungkin kita pindahkan ke 2022 ya, supaya lebih maksimal, atau nggak masalah nih di 2023. Kira-kira sudah 7 bulan kita ada di 2023, tapi pencapaian perusahaan kita baru segini. Jadi sangat kecil sekali kita, ternyata perusahaan telah berkontribusi atau, apa yang sudah dicapai di perusahaan ini ternyata sangat kecil, baru 35% dari 100%. Berarti masih banyak sekali target-target yang belum tercapai selama 6 bulan atau selama 7 bulan ini. Contohnya misalnya kita bisa lihat di sini bagian finance, di finance ini nilainya 26,27% di 2023. Kita bisa cek ya, kenapa angka finance-nya rendah sekali, apakah memang rugi perusahaan atau ada hal apa yang menyebabkan selama 7 bulan ini angkanya masih sedikit. Kita bisa klik datanya, lalu kita bisa, perhatikan bahwa ternyata selama Januari sampai Desember di 2023, ada banyak data KPI yang belum diisi. Contohnya laba perusahaan per bulan, dari Januari sampai bulan Juni ini belum diisi, padahal seharusnya sudah ada laporannya ya, mengenai laba perusahaan. Lalu jumlah penjualan juga dari Januari hingga bulan Juni belum diisi, padahal seharusnya sudah ada. Nah, selain itu juga di sini ada beberapa, diagram atau ada beberapa pencapaian yang masih berwarna merah, sehingga pencapaian di bulan Januari sampai bulan Juli ini masih dalam kategori yang, sangat rendah pencapaiannya di 2023 begitu. Ini akan memudahkan baik para tim maupun, para pengusaha untuk bisa mengevaluasi nih apa yang perlu mereka tingkatkan selama 6 bulan terakhir supaya di tahun 2023 nanti di akhir tahun tidak mengalami kerugian, seperti itu. Jadi, kira-kira bisa ada pencegahan terlebih dulu karena udah tahu nih, data mana yang kira-kira perlu dibutuhkan, data mana yang harus dikerjakan, seperti itu. Misalnya, kalau kita lihat di laba perusahaan 2023 ini, kok Novembernya udah diisi, padahal bulan Julinya aja belum selesai ya. Berarti ini ada kesalahan dari orang yang inputnya. Nah, kita bisa follow up langsung ke orangnya, seperti itu. Kira-kira menurut Kakak gimana nih? Apakah ada yang mau ditanyakan dari fitur dashboard ini? Oke baik nih, Kak, dan fitur ini juga bisa di-print nih, Kak. Jadi mungkin karena memang saat ini usernya terbatas ya di Profitku, nggak terlalu banyak. Nah, data-data ini bisa di-print atau bisa dicetak untuk dijadikan hard copy, sehingga para tim yang tadinya tidak terlibat dalam Profitku atau tidak diundang, mereka mengetahui keadaan perusahaan berdasarkan data, seperti itu. Jadi kalau misalnya tim mungkin, "Oh, penjualan tolong ditingkatkan." Itu bukan karena, berdasarkan penilaian subjektif yang merasa kurang terus, tapi memang ada datanya. Memang mungkin rupiah omsetnya
sedang menurun atau mungkin laporan penjualannya belum ada, seperti itu. Jadi ini bisa membantu baik para pengusaha dan juga para karyawan untuk dinilai berdasarkan data nih, untuk menilai berdasarkan data bukan hanya berdasarkan perasaan pribadi saja, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya dari, berbagai KPI ini, kita juga bisa membuat strategi sendiri nih, Kak. Artinya tadi kan kita sudah bahas mengenai strategi MAP ya. Nah, data-data KPI ini, itu bisa disesuaikan sama perusahaan Kakak sendiri. Jadi nggak harus ukur persentase keakuratan data, nggak usah ukur rupiah omsetnya, mungkin ada hal-hal lain di perusahaan Kakak yang lebih, cocok untuk dijadikan KPI. Mungkin saat ini daily activity ya, dijadikan KPI. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan saja, seperti itu. Nah, untuk daily activity-nya, kita juga bisa lihat nih, Kak, contohnya di sini misalnya di bagian profile, ini ada action plan, di mana action plan ini adalah informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan, tugas-tugas tersebut, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan. Bahkan kalau misalnya kita mau pilih ya untuk di tahun 2022 nih, kita mau lihat kira-kira kinerjanya seperti apa sih. Nah, di sini dari CEO sendiri ada satu yang belum dikerjakan, ada satu yang, baru dikerjakan, satu dalam progres, 2 sudah diselesaikan. Jadi semua tugas-tugasnya justru akan terlihat di sini dan laporan ini selama 1 tahun akan bisa terlihat terus-menerus seperti itu. Jadi, Kakak bisa lihat nih kemajuannya selama 1 tahun dari stafnya Kakak sendiri, dari timnya Kakak sendiri, siapa yang banyak mengerjakan tugas. Apakah memang tugasnya agak tumpang tindih dengan yang lain? Apakah ada yang berat sebelah? Seperti itu. Jadi ini lebih memudahkan juga nih untuk para tim membagi tugasnya dan juga tanggung jawabnya, seperti itu. Oke, baik. Kira-kira gimana nih kalau menurut Kak Widi sendiri dari fitur-fiturnya? Iya ya? Iya ya, Kak, jadi lebih memudahkan ya tentunya, karena memang toolkit ini dirancang untuk memudahkan nih, Kak. Jadi bukan untuk mempersulit atau, "Aduh nambah kerjaan," enggak. Karena justru dari, apa yang ada di Profitku ini baik si owner maupun si karyawan, dua-duanya diberikan hak yang sama dalam arti, apa yang mereka sampaikan, fitur-fitur yang ada di, CEO maupun yang ada di karyawan itu sama, seperti itu. Jadi, dua-duanya punya akses yang sama dengan, apa namanya, dengan batas atau kapasitas yang sudah ditentukan, seperti itu. Oke, nah selanjutnya juga ada SOP dan Job Desk nih, Kak. Ini juga fitur terbaru dari Profitku, di mana fitur SOP dan Job Desk ini sebelumnya nggak ada di Profitku. Karena memang mungkin kita kan selama ini pakai KPI ya, tapi ternyata SOP dan Job Desk juga, eee, penting untuk mendukung strategi perusahaan. Kenapa? Karena mungkin banyak perusahaan mengalami, eee, punya SOP tapi SOP-nya nggak jalan, atau punya SOP tapi, susah untuk mendistribusikannya atau menyampaikannya kepada karyawan, setiap karyawan mungkin karyawannya sering ganti atau mungkin stafnya sering dapat double job atau yang lainnya. Nah, di fitur SOP dan Job Desk ini, baik Kakak maupun tim ini bisa menginput SOP dari perusahaan. Jadi, kalau misalnya di bagian Kakak sendiri nih untuk pemasaran, kira-kira punya SOP atau punya Job Desk, untuk para karyawan nih, untuk para timnya, Kakak bisa masukkan sendiri SOP-nya. Karena memang di sini nggak, semua bidang ada ya, contoh di sini ada, finance dan accounting, ada marketing, operation, tapi mungkin ada yang tidak sesuai dengan, keadaan perusahaan. Nah, Kakak sebagai owner ataupun sebagai tim bisa mengedit filenya, bisa disesuaikan dengan SOP yang ada di perusahaan Kakak sendiri. Nah, tujuannya apa? Supaya kalau misalnya orangnya ganti-ganti, SOP-nya kan nggak ganti-ganti ya, jadi tetap, mereka bisa baca, mereka bisa tahu
bagaimana SOP di perusahaan dan mungkin kadang anak baru agak segan mau tanya-tanya terus, tapi kalau misalnya mereka bisa lihat sendiri, bisa baca dan pahami, mereka juga bisa lebih cepat melatih diri mereka, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah ada SOP dan job desk, di sini juga ada, hal lain lagi, di mana di bagian print ini juga kita bisa mencetak nih, Kak, untuk laporan baik itu kalau tadi, speedometernya, ini adalah laporan secara rincinya nih. Baik itu dari nama KPI-nya, perspektifnya, siapa yang dapat bagian, misalnya di sini ada Pak Michael, Bu Susi, Pak Wijaya, dan yang lainnya. Bagaimana pencapaian mereka, ini juga bisa dicetak untuk dijadikan bahan referensi sebagai hasil meeting. Jadi, nanti waktu pas meeting bukan karena perasaan aja, tapi karena memang sudah ada datanya, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira ada yang Kakak bingung atau ada yang mau ditanya nggak nih, Kak, mengenai, fitur-fitur terbaru? Sudah cukup ya? Ok oke. Nah, selanjutnya mungkin yang kalau boleh tahu dari KWD sendiri, di perusahaan ada berapa karyawan nih, Kak? Oh, sekitar 10 ya? Nah, di sini kami ada struktur, di mana struktur ini bisa membantu para pengusaha untuk, memberikan membuat struktur ini jadi strukturnya lebih mudah nih dipahami, bukan berdasarkan jabatannya, melainkan divisinya, tim siapa yang bertanggung jawab dengan tim siapa. Jadi kayak misalnya nih finance dan accounting punya staff yaitu piutang. Nah, mereka punya laporan sendiri-sendiri seperti itu, tapi masih dibawahi oleh CEO. Lalu bagian operation misalnya punya admin dan juga bagian produksi. Jadi, data strukturnya ini lebih gampang dibuat dan juga lebih gampang diketahui hak aksesnya kemana seperti itu. Nah, untuk HRD mereka nggak bisa jangkau punya, atau tim lain nih misalnya mau lihat-lihat KPI tim lain, itu nggak bisa, tenang aja. Jadi, mereka semua punya hak akses masing-masing, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya tim lain akan ngintip KPI kita atau mungkin akan, lihat-lihat laporan kita, karena memang hak aksesnya berbeda, seperti itu. Lalu di bawah struktur juga ada objektif, di mana objektif ini adalah tujuan yang ingin kita capai. Nah, kalau misalnya tujuan yang ingin dicapai ini bisa kita masukkan berdasarkan strategi map yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi nanti sewaktu kita mau pakai, Profitku, kita perlu siap terlebih dulu secara strategi map, supaya kita, lebih enak nih, kita udah tahu apa yang mau kita ukur, apa yang mau kita buat, seperti itu. Oke. Nah, dari sini kira-kira ada yang mau ditanya nggak, Kak, dari sesi training ini? Oke, mungkin agak terlalu cepat karena, nggak pakai akun sendiri ya, Kak, ya, jadi mungkin masih kebayang-bayang nih gimana. Nah, memang sebenarnya kami menawarkan sesi training tambahan ini karena, apa namanya, Bu Berti juga menyampaikan sebelumnya bahwa belum maksimal penggunaannya, seperti itu. Tapi karena aksesnya Bu Berti ini sampai tanggal 16 Juli, jadi, nggak bisa di-reschedule lagi untuk training tambahannya. Nah, nanti kalau misalnya, Kakak ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nah itu bisa juga sampaikan kepada kami gitu. Jadi, eee, untuk menggunakan Profitku ini, nggak cuman owner-nya aja yang aktif, tapi juga dari karyawannya juga harus aktif. Di bagian help center sini, ada video-video yang, memuat apa itu Profitku dan juga memuat bagaimana webinar-webinar mengenai KPI, dan ada juga technical support serta general support yang bisa dihubungi kalau mengalami kendala terkait dengan penggunaan Profitku, seperti itu. Nah, nanti, hasil meeting ini mungkin atau hasil training ini bisa Kakak diskusikan terlebih dulu dengan Bu Berti, atau mungkin saya bisa lampirkan videonya untuk, supaya bisa mungkin Bu Berti bisa lihat-lihat juga fitur terbarunya, dan nanti bisa didiskusikan apakah mungkin memang ingin memperpanjang untuk bisa menggunakan secara maksimal Profitku-nya, atau seperti apa kelanjutannya, begitu.
Oke, iya, makasih juga Kak Widi. Terima kasih karena sudah bersedia mengikuti sesi training tambahannya. Semoga sehat dan sukses selalu ya Kak Widi ya. Oke, nah untuk video trainingnya ini kira-kira baiknya aku kirim ke emailnya Bu Berti atau mungkin mau ke emailnya Kak Widi nih? Oh langsung aja ya? Oke baik, makasih ya Kak Widi. Kalau gitu saya dan tim pamit undur diri. Terima kasih karena sudah bersedia mengikuti training Profitable. Terima kasih. Recording stopped.